menjadikan pengalaman hidup sebagai pelajaran dan menjalaninya dengan iman yang benar akan membawa kita kepada pemahaman yang luar biasa tentang indahnya hidup ini. Acara seputar kehidupan menolong Anda untuk menemukan hal-hal yang indah di balik apa yang Anda alami. Selamat mendengarkan. Saudara, kata lupa seringkali begitu melekat dalam kehidupan manusia. Kita seringkali lupa dengan kehidupan atau hal-hal yang kecil. Kita lupa melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan sehingga mengakibatkan kegagalan. Kata ini seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa ada yang terlupakan, yang tidak ada dalam rencana hidup kita? Terlupakan bukan karena kita merencanakan, tetapi terlupakan karena kita tidak pernah memikirkan atau menganggap remeh hal tersebut. Apakah itu? Itulah kasih Allah. Kasih Allah yang kita selalu ingat dan peringati setiap kali memasuki bulan Desember, seolah-olah menjadi hanya sebuah slogan, bahkan tidak sedikit di antara orang percaya sekalipun yang merasakan kurang dikasihi, walaupun di tengah-tengah memperingati Natal. Apa yang perlu kita pelajari tentang hal itu? Kalau kita memperhatikan dalam Galatia 4 ayat yang keempat, dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dari kalimat ini jelas memberikan satu pesan bahwa Allah mengutus anaknya yang merupakan wujud dari kasih Allah itu bukan sesuatu yang mendadak, bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah. Dan pada waktu genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Luar biasa bukan? Kapan Allah mengutus anaknya? Dikatakan setelah genap waktunya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pengutusan Allah itu dilakukan karena manusia yang ditunggu-tunggu ternyata tidak ada perubahan menjadi lebih baik, maka seolah-olah ada perubahan rencana, ya sekaranglah diutus waktunya? Tentu saja tidak. Pengutusan juru selamat melalui Tuhan Yesus Kristus sudah dikatakan oleh Allah sendiri sejak semula ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena Allah tahu bahwa kecenderungan manusia sejak itu adalah makin jahat, makin berdosa. Sehingga Allah sendiri sudah merancangkan keselamatan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Allah kepada ular, bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepalanya. Ini berbicara tentang bagaimana iblis dikalahkan oleh keturunan yang lahir dari manusia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ternyata rancangan Allah itu luar biasa. Bukan berubah sewaktu-waktu, bukan tiba-tiba diubah karena kondisi dan keadaan. Tapi ternyata Allah punya master plan, rencana yang besar, yang bersifat jangka panjang, namun juga detail, termasuk rencana untuk saudara dan saya secara pribadi, yang seringkali kita lupakan, kita tidak dipikirkan di tengah-tengah
kegagalan kita, di tengah-tengah rencana kita yang gampang berubah karena situasi dan kondisi, ada satu rencana yang luar biasa yang bersifat kekal untuk keselamatan seluruh manusia, namun juga untuk keselamatan pribadi saudara dan saya. Dan rencana itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan hadirnya bayi Natal itu pada waktu yang genap, yang pas, yang tepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Karena itu di tengah-tengah masih memasuki suasana Natal dan mengakhiri tahun ini, yang biasanya banyak orang melakukan evaluasi, mungkin banyak rencana yang tidak terlaksana dalam hidup kita, mungkin banyak kekecewaan yang membuat kita begitu sedih, baik kecewa dari tempat yang kita harapkan, situasi yang kita harapkan, bahkan orang-orang yang kita harapkan. Hari ini saya ingin mengatakan sesuatu. Ada rencana Allah dalam hidup Anda dan saya. Sekalipun manusia bisa gagal melakukan sesuatu, tapi Allah tidak pernah gagal. Dia yang berfirman, Dia punya kuasa. Dia yang berfirman, Dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Bahkan sekalipun orang-orang pilihannya mungkin pernah mengalami kegagalan, tapi sekali lagi, rancangan Allah tidak pernah gagal untuk saudara dan saya. Karena itu tidak ada cara lain untuk kita hidup kembali dalam rancangan Allah dengan menerima kasih Allah dalam hidup kita. Jangan cuma sekedar ingat bahwa Natal adalah kasih Allah dan kita hanya bisa memperingati. Tapi ingatlah dan terimalah, hiduplah dalam kasih Allah. Maka kita bisa memasuki tahun yang baru sebagai orang, bukan orang yang merasa kesepian, bukan sebagai orang yang merasa seolah-olah terbuang dan tidak dikasihi. Karena Allah sudah mengasihi saudara dan saya. Kiranya renungan ini menolong kita untuk memasuki tahun yang baru. Ada sesuatu yang seringkali Anda dan saya lupakan. Apakah itu? Rencana Allah yang sudah dinyatakan di dalam kasih-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.